Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab tauhid tentang ilmu tauhid ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kaki kita mudah untuk melangkah ke masjid, dan mudah-mudahan kaki kita juga insya Allah mudah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan tentang hal-hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang atau yang disebut dengan nawaqidul iman, nawaqidul Islam. Hal-hal yang bisa membatalkan keimanan dan keislaman seseorang. Dan kita lanjutkan pada nomor yang ke-6, disebutkan salah satu yang bisa membatalkan keimanan seseorang itu adalah man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli aw sawabihi aw iqabihi kafara. Barang siapa yang bersenda gurau, meledek atau menjadi permainan, bersenda gurau tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tentang adanya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau adanya siksa nanti di akhirat, dijadikan sebuah main-mainan agama, senda gurau atau bercandaan kalau bahasa kita, kafara, dia sudah kufur. Kenapa? Karena agama itu tidak boleh buat candaan, buat permainan, tidak boleh buat bahan ledekan agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat lain di surat At-Taubah, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian meledek, bersenda gurau, menjadi buat permainan. Ayat ini sebetulnya panjang di dalam surat At-Taubah. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jadi ayat itu awalnya wala in sa'altahum.
Dan jika kalian bertanya kepada mereka, orang-orang munafik, karena memang orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang suka mempermainkan agama, menjadikan agama sebagai senda gurau, permainan. Dan jika kalian bertanya kepada mereka, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Niscaya mereka akan mengatakan sesungguhnya kami hanya sebatas bersenda gurau, atau cuman bahasa kita bercanda. Jadi kami hanya sebatas bercanda atau senda gurau. Dan ini dilakukan di hadapan Rasulullah SAW. Maka kata Allah SWT, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya kalian tastahzi'un, bersenda gurau, main-main. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada alasan bagi kalian untuk bersenda gurau kepada Allah, kepada agamanya, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya. Qad kafartum ba'da imanikum. Makanya kata Allah SWT, qad kafartum, sungguh kalian kufur setelah kalian beriman. Artinya yang tadinya beriman karena dijadikan agama sebagai senda gurau, sebagai bercandaan, maka akhirnya mereka keluar dari Islam. Sehingga para ulama mengambil ayat ini, salah satu yang bisa membatalkan iman seseorang itu adalah ketika agama itu dibuat mainan, dijadikan senda gurau, bercandaan. Maka kita nggak boleh menjadikan agama apa? Sebagai bercandaan. Kenapa? Karena agama itu adalah keyakinan yang tidak boleh kita permainkan. Yang tidak boleh apa? Kita permainkan. Umpamanya contohnya ya, yuk kita sholat. Enggak sholat nomor 2. Yang penting apa? Yang lain ya. Terus dibilang, iya betul sholat nomor 2. Kenapa? Karena rukun Islam sholat itu apa? Arkanul Islam khamsatun, syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus yang kedua apa? Itu dalam rukun Islam betul nomor 2. Tapi ketika melakukan sholat itu harus nomor apa? 1. Dalam pelaksanaannya apa? Nomor 1. Bukan rukun Islamnya. Kalau rukun Islam itu dia susunannya di nomor apa? 2. Tapi jangan diajak bercanda. Jangan dijadikan apa? Bercandaan. Jangan dijadikan apa? Bercandaan. Jadi sholat itu tetap nomor 1. Maka ketika sudah azan, apapun yang kita lakukan kita tinggalkan. Kita lagi ngaji, kita tinggalkan. Anak-anak lagi ngaji, tinggalkan. Suruh sholat. Jangan sampai ada orang sholat, dia tetap ngaji. Nanti akan mengganggu apa? Suara orang yang sedang apa? Sholat. Jadi sholat itu apa? Nomor 1. Saat ketika sudah dikumandangkan azan. Jadi jangan mengatakan nomor 2. Kok nomor 2? Iya kan rukun Islam nomor 2. Hubungannya bukan ke situ gitu. Hanya sebatas buat apa? Canda-candaan doang gitu. Hanya sebatas apa? Canda-candaan doang. Dan banyak lagi. Umpamanya dia protes tentang hukum waris. Kayaknya nggak adil, Quran mesti direvisi nih. Seakan-akan Quran itu apa? Bisa direvisi. Kenapa? Karena nggak adil. Masa laki dapat 1, perempuan dapat apa? Separuh. Lidzakari mithlu haudzil unsayain. Bagi laki-laki 1, separuh dari apa? Perempuan separuh dari laki-laki. Jadi seakan-akan dia apa? Bisa betul gitu. Padahal apa? Itu kan sudah aturan, tidak boleh kita apa? Protes. Tidak boleh kita kritisi ayat Al-Qur'an. Jadi banyak hal-hal yang sekarang ini dijadikan ya, senda gurau. Agama itu jadikan apa? Senda gurau. Apalagi bermunculan orang-orang yang macam-macam deh. Kalau kita lihat, kita buka YouTube itu macam-macam itu. Apakah dia bisa bahasa semut, masuk macam-macam. Jadi itu kan bagian dari apa? Bercandaan. Nah kita itu jadikan agama itu bukan sebuah bercandaan, buah olok-olokan. Tapi agama adalah diamalkan.
diyakini. Jadi agama apa? Diyakini. Dan ketika dia sudah menjadikan agama sebagai tempat olok-olokan, senda gurau, apalagi dia berani Nabi Muhammad kan itu apa? Seorang nabi. Dia juga sama sama kita gitu. Bisa dosa gitu. Jadi macam-macam lah gitu. Padahal Rasulullah kan orang yang maksum. Allah SWT mengatakan apa? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah saya sesungguhnya seorang manusia, betul. Tapi yang membedakannya apa? Yuha. Beda. Rasulullah SAW maksum. Apa yang diucapkan Rasulullah itu semuanya adalah hasil dari wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Jadi tidak boleh dijadikan apa? Candaan-candaan, apalagi hadis dijadikan candaan-candaan. Apalagi apa? Hadis dijadikan apa? Candaan-candaan. Apalagi hal-hal apa? Al-Qur'an secara mutlak adalah apa? Kalamullah. Jamaah sekalian, itu yang pertama. Kalau kita bahas tentang bagaimana contoh-contoh canda itu begitu banyak, cuman saya tidak tega untuk apa? Menyampaikannya itu. Kenapa? Ya paling tidak kita tahu bagaimana orang apa? Menjadikan agama sebagai apa? Candaan, sendau gurau, main-mainan. Kemudian yang kedua adalah yang bisa membatalkan keimanan seseorang itu adalah sihir. Jadi sihir memang dia termasuk min khawarikil adah. Dia termasuk bagian dari yang bisa menyelisihi kebiasaan. Tapi sihir itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dia dari setan. Beda dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul atau irhas. Termasuk juga karamah. Ada karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang disebut dengan apa? Ma'unah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang soleh. Itu ada. Tapi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diberikanlah ma'unah atau karamah. Karena mereka seorang nabi atau rasul, mereka diberikan mukjizat atau irhas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sihir itu dilakukan oleh orang-orang yang mereka bekerja sama dengan setan. Namanya sihir. Jadi apa? Sihir itu apa? Bekerja sama dengan apa? Dengan setan. Dia tidak akan mungkin bisa melakukan sesuatu sihir kecuali harus berkolaborasi dengan apa? Dengan setan. Ngobatin orang melalui binatang harus apa? Dibunuh. Apa hubungannya itu? Kan gitu. Jadi apa? Nggak ada hubungannya. Masa antara binatang harus dibunuh dengan apa? Ngobatin orang. Secara medis nggak apa? Secara medis nggak nyambung. Kita boleh berobat, tapi sesuai dengan keilmuan yang ada. Sesuai dengan apa? Keilmuan yang ada. Karena memang kita diperintahkan tadawaw fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian, sesungguhnya bagi setiap penyakit ada obatnya. Jadi boleh. Jadi sihir termasuk bagian dari yang bisa membatalkan iman. Baik orang yang melakukan sihir, orang yang mengajarkan sihir, orang yang belajar sihir, atau orang yang nonton. Hati-hati tuh, yang nonton. Kenapa? Karena itu akan bisa tergoda keimanannya. Hebat juga nih orangnya. Jadi bukan berarti apa? Ketika dia lihat sihir itu apa? Menjadi sebuah kebanggaan, kehebatan, bukan. Justru itu akan merusak keimanan dia. Hati-hati. Kenapa? Karena pada akhirnya dia apa? Percaya kepada sihir. Oh, ternyata sihir bisa menjadikan orang itu hebat gitu. Bisa jalan apa? Bisa jalan di atas air. Bisa jalan di atas kabel umpamanya. Kabelnya juga kecil banget, enggak kelihatan gitu. Jadi apa? Sihir. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan kepada orang-orang di hadapannya, idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' wa yatilu ilal hawa fala tata'ajjab
apabila Anda melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air. Ada orang bisa jalan di atas air. Wa yatiru ilal hawa. Dia bisa terbang ke atas udara. Fala tata'ajjab. Jangan kagum Anda. Hatta yatamassaka bil Qur'ani was sunnah. Sampai orang itu berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bisa saja apa yang dilakukan itu sihir ketika dia berjalan di atas air. Ya, belum tentu dia apa? Sebuah karomah, belum tentu. Belum tentu dia apa? Sebuah karomah. Ya. Atau bahasa kita belum tentu apa? Keramat. Dia bisa terbang di udara, belum tentu. Gatot kaca juga bisa terbang, Gatot kaca atau enggak Gatot kaca? Saya juga nggak ngalamin tuh Gatot kaca ini. Kan ada Gatot kaca yang bisa apa? Terbang kan? Bisa jadi itu sihir. Bisa jadi apa? Itu sihir. Dan kita jangan kagum terhadap sihir. Karena itu yang akan bisa merusak keimanan seseorang. Pantas dulu waktu saya masih kecil saya ingat ya, kalau ada apa? Sulap-sulap ya. Yang kadang-kadang bisa apa? Itu kadang-kadang juga bisa apa? Saya waktu masih kecil nggak dibolehkan itu. Oh, pokoknya nggak boleh. Disuruh bayar, nggak boleh pokoknya. Oh, ternyata kita pas belajar baru tahu. Ternyata itu bisa jadi dia kerjasama dengan apa? Dengan ya mistik-mistik. Mistik-mistik yang bisa merubah. Maka jangan kita kagum sampai dia berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ketika orang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, pasti dia tidak melakukan sihir. Ketika orang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, pasti dia tidak melakukan apa? Sihir. Kenapa? Karena Allah SWT menyebutkan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya belajar dari seseorang sehingga keduanya mengatakan innama nahnu fitnah. Keduanya di sini adalah Harut dan Marut. Dia tidak mengajarkan dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada seseorang, Harut dan Marut. Kecuali dia mengatakan bahwa yang kami sampaikan ini adalah fitnah, ujian bagi manusia. Fala takfur, jangan ikutin. Kenapa? Jangan kufur. Karena kalau Anda mengikuti sihir, Anda akan kufur. Jadi jangan main-main tentang apa sihir itu. Makanya kalau ada orang bikin sihir itu ya, kadang-kadang satu guru, satu murid, jangan saling ganggu. Kan gitu biasanya. Itu takut gitu. Kenapa kalau kita baca apa? Ayat kursi, kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dia apa? Nggak bisa gitu. Jadi sebelum mereka melakukan apa? Satu guru, satu perguruan jangan saling ganggu. Karena dia bekerja sama dengan syaitan. Jadi orang yang melakukan ini apa? Akan keluar dari keimanannya. Maka jangan kita tonton, jangan juga kita belajar, jangan kita mengajarkan atau kita melakukan. Jadi ini bukan sebuah kebanggaan kalau orang bisa sihir itu. Kan kalau bisa sihir tuh hebat kan gitu. Padahal enggak gitu. Padahal justru itu merusak apa? Iman. Merusak apa? Merusak iman. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ma'unah. Ketika dia orang yang soleh, maka otomatis Allah akan berikan pertolongan dalam kehidupan. Ketika dia wali, maka akan diberikan karamah, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia seorang rasul atau nabi, dia akan diberikan apa? Mukjizat atau irhas. Dan itu nggak perlu apa? Nggak pakai, kalau bahasa kita kan harus puasa dulu umpamanya. Puasa sebulan nggak makan atau nggak boleh makan yang berdaging agar bisa dibacok kebal, ditembak nggak mempan kan gitu. Nggak begitu gitu. Itu sihir. Itu apa? Itu sihir. Tapi karamah itu langsung ketika kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi dan rasul, bayangkan. Ketika Fir'aun menyuruh kepada tukang-tukang sihir, lemparkan tambak, dilempar, jadilah apa? Ular dan gede-gede. Dan Nabi Musa sebagai manusia
Itu juga ketakutan, namanya dia manusia. Walaupun dia seorang apa? Rasul. Nah, disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Jadi saat Nabi Musa kepepet nih, langsung datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa, lemparkan tongkat Anda. Fa'alki asok. Lemparkan tongkat Anda, maka itu akan menjadi ular. Dan semua ular-ular yang dilakukan oleh tukang-tukang sihirnya Fir'aun dilalap habis oleh ularnya Nabi Musa. Berarti itu menang, mukjizat. Mukjizat akan memenangkan sihir. Yang hak akan bisa memenangkan kebatilan. Ini apa? Isyarat. Yang hak itu akan bisa memenangkan apa? Kebatilan. Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya, dan Nabi Musa dengan apa? Orang-orang Bani Israel dikejar-kejar, dan ketika sampailah di tepi laut, mau maju laut, mau balik lagi apa? Fir'aun dengan bala tentaranya. Nabi Musa kan namanya sebagai seorang manusia takut. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mukjizat. Pukul dengan tongkat Anda lautan, terbelahlah lautan. Jadi hal-hal seperti itu diberikan oleh Allah SWT saat dihadapi secara apa? Langsung. Tidak, dia harus belajar dulu, harus puasa dulu. Biar dibacok nggak mempan, biar ditembak nggak mempan, harus puasa sebulan dengan tidak boleh makan, macam-macam. Itu bukan begitu. Artinya apa? Ketika orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sana datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lanansuru rusulana. Sesungguhnya kata Allah SWT, kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang mengikuti mereka. Masyaallah muslimin rahmatullah. Jadi tidak boleh kita apa? Belajar sihir, mengajarkan sihir, melakukan sihir, nonton sihir. Tapi gimana? Udah jangan ikutin, jangan apa? Jangan kita apa? Jangan kita kasih fasilitas. Jadi jangan kita bangga kalau orang tuh hebat loh sihirnya. Jangan. Justru itu akan merusak apa? Akidah. Kenapa? Karena itu dari setan. Nah ini yang kadang-kadang orang apa? Ini masalah tauhid ini, masalah apa? Tauhid. Kan selama ini orang biasa-biasa aja tentang sihir kan? Ternyata para ulama mengatakan tidak boleh kita. Apalagi sihir-sihir yang macam-macam dengan mistik dari jauh. Orang disantet umpamanya. Orang dikasih paku dari jauh. Macam-macam lah. Pakai susuk umpamanya. Wanita biar cantik pakai apa? Susuk dimasukin. Macam-macam. Laki-laki juga begitu. Biar ganteng dia apa? Ditepak orang nganga aja. Jadi macam itu sihir semuanya tuh. Kan ada orang ditepak ya, dihipnotis. Itu juga sihir. Makanya orang yang kosong kepalanya dari ayat-ayat Allah SWT itu akan gampang terkena yang namanya mistik, hipnotis. Ditepak bengong aja. Akhirnya pas orang jalan, ya dompetnya apa? Nggak ada. Wah HP-nya nggak ada. Itu kosong, orang yang kosong dari zikir kepada Allah SWT. Nah kita setiap hari zikir. Habis sholat jangan lupa zikir. Kan habis sholat ada zikir gak? 5 waktu itu ada zikirnya. Termasuk kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau maghrib dan subuh bacanya masing-masing 3 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kalau maghrib dan apa? Subuh 3 kali masing-masing. Tapi kalau selain maghrib dan isya apa? Cuman sekali-sekali. Termasuk juga baca ayat kursi. Termasuk ini meruqyah diri kita. Ya nggak perlu orang meruqyah kita. Kita meruqyah diri kita sendiri. Agar kita bisa terbebas dari hipnotis dari sihir-sihir orang. Ketika kita datang ke satu tempat yang kita nggak tahu, kita diperintahkan baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bukan kita apa? Numpang-numpang.
anak orang ya. Kalau dulu bukan anak orang, anak apa itu Pak? Masih ingat gak zaman dulu tuh? Anak bagong, anak orang dibilang anak bagong. Jadi mau anak kita jadikan apa? Seperti itu kan enggak. Jadi ada yang diajarkan oleh Rasulullah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini harus kita tahu. Kita datang ke suatu tempat yang kita enggak tahu bagaimana kondisi situ, baca itu. Apakah di hotel, di villa, atau di bungalow, di mana tempat-tempat yang kita enggak tahu lah gitu ya. Kejahatan-kejahatan makhluknya. Makhluk itu bukan hanya manusia. Jin juga bisa terjadi, makhluk ada di situ. Atau juga orang yang jahat kepada kita. Alam juga termasuk apa? Makhluk. Bisa jadi ketika kita tidur apa? Terjadi apa? Lupa macam-macam lah. Rumah rubuh atau pohon apa? Rubuh. Maka kita berlindung. A'udzu bikalimatillahi tammati. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dengan kalimat yang sempurna. Bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Makhluk siapa saja kita berlindung. Itu kita diajarkan. Jadi kita meruqyah diri kita, enggak perlu pakai ruqyah ini dong, enggak. Ruqyah diri kita. Mau tidur, jangan tidur langsung merem. Zikir dulu. Kita napas kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing satu, kita baca ayat kursi. Sampai kepada apa? Amanar Rasul bima unzila ilaihi, sampai apa? Terakhir di surat Al-Baqarah yang terakhir. Terus ditutup dengan amantu bi kitabillahi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan dan beriman kepada nabi yang kau utus. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Disebutkan di dalam hadis Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi, barang siapa yang membaca doa tidur dan ditutup dengan amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta, kalau dia besok meninggal, maka matinya dalam keadaan husnul khotimah, beriman. Karena dia sudah mengakui apa? Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan, Al-Quran. Dan aku beriman kepada Rasul yang engkau utus. Kenapa? Kan bisa jadi kita pas besok pagi dibangunin oleh keluarga kita, bangun. Ternyata apa? Enggak bergerak-gerak. Bisa enggak terjadi? Kenapa? Karena memang orang tidur kan seperti orang apa? Orang mati. Makanya ketika kita apa? Tidur kan ada doanya apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu satu riwayat. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan nama apa? Dengan namamu ya Allah, amutu, saya mati dan saya hidup. Jadi orang yang mati apa? Orang yang tidur itu sebab apa? Disebutkan orang apa? Mati. Dan bangun dihidupin lagi. Makanya ketika bangun, apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kira-kira bangun tidur baca gak ini? Apa lupa langsung ngibrit aja ke kamar mandi deh gitu. Jangan lupa baca ini. Kita memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Coba tadi kalau gak dibangun-bangunin gimana? Pas dibangunin gak bangun-bangun. Wah, luar biasa itu. Tapi karena kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk hirup udara. Kita masih diberikan untuk kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita puji Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir. Jadi banyak zikir-zikir yang menjadikan diri kita terlindungi dari hipnotis, sihir-sihir. Apakah dengan mistik, apakah dengan santet dan sebagainya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian masuk lagi kepada hal yang bisa menjadikan batalnya iman seseorang itu adalah man ya'taqada anna ba'dhan nasi yas'uhul khuruja an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khadaru al-khuruj an syariati Musa alaihi salam fa huwa kafirun. Ini hati-hati nih. Orang yang meyakini bahwa
di zaman sekarang nih ada sebagian orang yang diberikan keluasan untuk tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati nih. Oh, dia sih udah tingkat makrifah, hakikat apa? Udah tingkat apa? Makrifah deh, hakikat, udah tingkat wali dia apa? Beda dengan kita. Kenapa? Kita sholat di masjid. Kalau dia di mana? Di rumah. Iya, jasadnya, tapi ruhnya lagi di apa? Lagi sholat Jumat di mana? Di Mekah. Emang johornya sama, bareng kan gitu. Jadi kan ada orang begitu kan? Kok dia nggak sholat? Padahal kan dia apa? Dianggap wali. Ya itu jasadnya kelihatan, tapi ruhnya lagi sholat di Mekah. Jadi nggak ada yang begitu. Semuanya sama. Jadi tidak ada apa? Orang yang meyakini bahwa ada sebagian orang yang bisa keluar untuk tidak melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah berikan keluasan kepada Nabi Khidir atau Hadar ya, terhadap dia tidak mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam, bahwa kafir, orang itu kafir. Jamaah sekalian, sekarang kita lihat antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini di surah Al-Kahfi ya, dan itu saya pernah di majlis kajian Baitul Hikmah itu saya sudah bahas tentang surah Al-Kahfi. Salah satunya adalah bagaimana Nabi Musa bertemu dengan apa? Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir itu tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Khidir bukan orang Bani Israel. Gitu. Nabi Khidir bukan bapak. Jadi dia punya syariat lagi. Sedangkan Nabi Musa kan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Bani Israel, kaumnya. Jadi masing-masing nabi itu mereka diutus sesuai dengan kaumnya. Nabi Musa kepada kaum Bani Israel, Nabi Hud kepada kaum Ad, Nabi Soleh diutus untuk kaum Samud, Nabi Syuaib diutus untuk kaum Madian. Sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada istilah kaum Bani Israel, kaum Madian, kaum Samud, tidak, semuanya. Sehingga tidak ada yang keluar dari syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayyan," ini dalam hadis nih. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu minat tibai." Kalaulah Musa itu masih hidup, Nabi Musa alaihissalam masih hidup, ma wasa'ahu min ittibai, ini saya dia tidak bisa keluar untuk mengikuti dari syariatku. Enggak ada keluasan bagi dia untuk tidak mengikuti apa? Syariatku. Itu Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu apa? Seorang nabi, seorang rasul, seorang yang diberikan kitab Taurat, dikenal dengan kalimullah, yang pernah berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk daripada rasul ulul azmi. Ada berapa? Ada berapa tingkat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa? Ya. Pertama, dia seorang nabi, seorang rasul, seorang yang diberikan kitab Taurat. Dia juga dikenal di dalam apa? Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, kalimullah, orang yang pernah berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dia sebagai ulul azmi tingkatannya. Kan tinggi tuh tingkatannya. Tapi ketika dia masih hidup sekarang, tetap dia harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita. Kan gitu. Apalagi yang sekarang nih yang ngaku-ngaku apa? Wali. Tetap dia harus mengikuti apa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keluasan, semuanya sama. Enggak ada istilah apa? Oh, dia sih jasadnya di situ memang, tapi apa? Ruhnya lagi sholat di sono di Masjidil Haram gitu. Rasulullah SAW ketika sholat kelihatan sahabat. Kelihatan apa? Sahabat. Ketika berdarah kelihatan kakinya berdarah. Rasulullah seorang rasul. Rasulullah itu
seorang nabi, seorang rasul, diberikan Al-Quran, kitab yang paling mulia. Umatnya juga bukan hanya satu kaum, tapi mendunia. Kemudian dia termasuk ulul azmi, termasuk juga imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Sholatnya kelihatan oleh sahabat. Sholatnya kelihatan. Nah, ada orang ngaku dia nggak sholatnya di sono, badannya aja di sini fisiknya. Nggak ada yang begitu. Kenapa? Jangankan kita di masa sekarang nih, orang-orang yang ada di sekarang ini, di zaman sahabat juga nggak ada. Bayangkan sahabat. Siapa sih yang paling tinggi kemuliaannya setelah Rasulullah SAW di zaman sahabat? Abu Bakar. Walinya para wali itu pasti Abu Bakar nih. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, kalaulah imannya Abu Bakar ditimbang dengan kebanyakan orang sekarang nih, saya imannya Abu Bakar itu paling berat. Ya. Orang yang sedunia itu ditimbang imannya dengan imannya Abu Bakar, saya iman Abu Bakar paling berat, kata Rasulullah. Kenapa? Karena Abu Bakar radhiyallahu an, orang-orang yang 10 yang dijamin masuk surga, yang as-sabiqunal awwalun, mereka yang lebih duluan masuk Islam di zaman Rasulullah, itu diawali dari Abu Bakar. Dari lobinya siapa? Abu Bakar melalui lobi ekonomi, politik. Utsman bin Affan pedagang, Abu Bakar juga pedagang. Ngomong, Abdurrahman bin Auf juga gitu. Sa'ad bin Abi Waqqas, itu semuanya dia Abu Bakar. Jadi orang-orang yang pembesar itu dari Abu Bakar. Maka pantas kalau Abu Bakar itu luar biasa gitu. Nah, Abu Bakar saja yang sudah tingkatan seperti itu tetap ikuti Rasulullah SAW. Nggak ada yang bisa keluar dari syariat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk mendunia. Jadi Rasul itu mendunia. Bukan hanya manusia, jin juga. Jin juga beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak ada yang bisa keluar dari syariat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya disebutkan barang siapa yang meyakini bahwa ada sebagian manusia bisa ada keluasan untuk bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi Khidir yang tidak mengikuti syariat Nabi Musa, faqad kafara, maka dia sudah kufur. Kalau Nabi Khidir, Nabi Musa sih beda. Karena Nabi Musa itu Bani Israel, Nabi Khidir bukan. Masing-masing memiliki syariat. Nah, ketika Nabi Khidir ngikut Nabi Musa, Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir, kan Nabi beda-beda. Yang pertama ada kapal. Ketika naik kapal dilobangin, macam-macam gitu ya. Diprotes oleh Nabi Musa. Ente nggak bakalan kuat deh. Saya melakukan ini nggak bakalan kuat deh. Udah kalau gitu saya ikut terus. Ada anak kecil dibunuh. Ente nggak bakalan kuat. Jadi sampai 3 kali. Ini panjang penjelasan dari ayat yang berkenaan dengan wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Itu dalam surah Al-Kahfi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga termasuk yang bisa membatalkan iman adalah al-i'rad an dinillah. Orang yang berpaling dari agama Allah, ngaku Islam, tapi dia tidak mau belajar Islam, tidak mau mengamalkan Islam, bahkan kadang-kadang mengkritik Islam, bahkan kadang-kadang memuji Islam, tapi KTP-nya Islam. Itu juga benar. Ketika dia Islam, seorang muslim, maka kewajiban bagi dia adalah untuk mempelajari Islam. Kedua, mengamalkan Islam, meyakini keislaman, kebenaran Islam. Kenapa? Karena kata Allah SWT, wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun.
Jadi Islam itu tidak sebatas KTP, tapi bagaimana dia mempelajarinya, meyakininya, mengamalkannya. Itu apa? Islam. Jadi bukan apa? Makanya kan ada istilah Islam KTP. Islam apa? KTP. Bukan KTP Islam hanya, tapi itu hanya sebatas identitas, tapi pengamalannya. Jamaah sekalian, ada dulu sebuah penelitian bahwa di Indonesia itu ada 3. Ada Islam abangan, Islam priai, ada Islam macam-macam lah gitu ya waktu itu. Ada Islam sarungan. Jadi Islam priai, ada Islam abangan. Abangan itu Islam, tapi abangan, ada kata abah. Ketika dipanggil sholat nggak sholat gitu, cuma Islam aja gitu. Ketika apa? Orang-orang ngaji, ya nggak ngaji gitu. Ketika sholat berjamaah nggak kelihatan gitu. Tapi kalau ketika apa? Ada korban paling depan umpamanya nih, bukan sini, tempat lain. Atau umpamanya panitia nih paling duluan gitu. Jadi yang begitu-begitu aja gitu. Tapi giliran sholat, ngaji, baca Quran, duduk di majelis ilmu, itu nggak kelihatan gitu. Itu namanya abangan. Cuman memperlihatkan identitas dia hanya sebatas seorang muslim. Nah, disebutkan di sini, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Dan siapakah orang yang lebih zalim dari orang-orang yang disebut ayat-ayat Allah, disebut Al-Quran, summa a'rada anha, kemudian dia berpaling. Makanya jangan sampai kita gampang-gampang untuk berpaling dari pengajian. Ada orang ngaji, jalan. Itu kita khawatir masuk dalam ayat ini. Ketika disebut ayat Allah, kemudian dia berpaling. Beda dengan dia ada hajat lain. Tapi kalau hanya sekedar nonton TV di rumahnya, atau yang lainnya, atau tidur-tiduran, rebah-rebahan, kita khawatir masuk kepada summa a'rada anha. Inilah yang disebutkan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya bagi dia akan ada kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian dia mengatakan, qala rabbi lima hasyatani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami pada saat ini dalam keadaan buta di hari kiamat? Kadzalika atatka ayatuna. Begitulah ketika datang ayat-ayat kami, orang menyampaikan Al-Quran, hadis, ada pengajian, Anda tidak peduli. Panasitahal yauma tunsa. Pada hari ini kamu dibiarkan begitu saja oleh Allah SWT. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan apa yang kita bahas mudah-mudahan bisa membentengi keimanan kita pada Allah SWT, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.